Siapa adik-adik yang bawa tangannya? Siapa yang ada kaki? Saya. Coba kakinya diinjek-injek gini. Jalan di tempat, bisa semua ya Kak ya. Yang punya mulut coba katakan amin. Amin. Oke, kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Semuanya harus pakai gaya, pakai gerakan ya. Yuk tepuk tangan di atas kepala yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tanganmu. Hati gunakan tanganmu. Hati-hati. Tepuk tangan yuk. Tanganmu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu. Hati gunakan kakimu. Hop hop hop. Hati-hati gunakan kakimu. Hop hop hop. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ketiganya yuk. Ketiganya. Hop hop hop. Amin. Hati-hati gunakan ketiganya. Hop hop hop. Amin. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan ketiganya. Amin. Ya adik-adik coba sekarang tangannya dikeluarin. Bisa bikin bentuk kayak gini nggak? Bisa ya. Ini artinya apa katanya Kak? Love. Jempol sama telunjuk jadinya love. Siapa di sini adik-adik yang love sama Jesus? Ayo, ayo. Kita nyanyikan lagu ini ya. I love you Jesus. Musik Kak Fis. Badannya digoyang. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my I love you Jesus. Keluarin love-nya. Yeah.
lipat tangannya, adik-adik tutup mata. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Habis ini kita siapkan hati kita lebih lagi siap untuk dengar Tuhan bicara sama kita semua. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan baik buat setiap kami. Tuhan begitu mengasihi kami dan Tuhan selalu ada bersama kami. Dan kami bisa panggil Engkau Bapa. Telinga kami, sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Sama Tuhan, kami tidak mau jauh daripada Tuhan. Kami mau selalu kenal Tuhan lebih lagi setiap hari. Kami mau tahu, kami mau merasakan Tuhan di dalam setiap waktu. Waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam, bahkan sampai kami tidur. Kami ingin merasakan Tuhan. Kami pengen tahu bahwa Tuhan itu ada bersama kami. Yes, amin. Ajar kami mengerti hati-Mu Tuhan. Meskipun kami masih kecil Tuhan, kami pengen tahu isi hati Tuhan. Yes, amin. Katakan lebih sungguh lagi, kita angkat tangan kita, katakan biar ku mengenalmu. Biar ku mengenalmu.
berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang baik, terima kasih terima kasih buat segalanya, buat segalanya, buat kasih-Mu, buat kasih-Mu, buat kesediaan-Mu, buat kesediaan-Mu, buat pertolongan-Mu buat pertolongan dalam hidup kami. dalam hidup Kami mau kenal Tuhan Kami mau kenal Tuhan lewat firman-Mu lewat firman yang sebentar lagi yang sebentar kami lagi mau dengar. kami mau dengar. Tuhan tolong kami. Tuhan Tuhan tolong tolong kami. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, tadi kita udah menyanyi buat Tuhan, menari buat Tuhan, dan sekarang waktunya untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan juga buka telinga adik-adik untuk mendengar firman Tuhan. Juga adik-adik nggak boleh ada yang lari ke sana ke sini ya. Adik-adik harus fokus dengerin kakak menceritakan firman Tuhan. Nah, kita mau lihat dulu ya ceritanya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, tadi kita udah lihat dan nonton ceritanya kalau Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Kalau ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta, terus dia belum bisa bayar, tapi dia minta sama si raja kalau dia minta waktu lagi untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Tapi karena si rajanya kasihan sama si hamba yang pertama ini dihapuskan hutangnya. Lalu si hamba yang pertama yang sudah dihapuskan hutangnya, dia keluar, lalu dia ketemu sama temennya yang berhutang 100 dinar. Padahal hutangnya tadi udah dihapuskan ya, tapi si hamba yang pertama ini nggak mau menghapuskan hutang dari si temannya tersebut. Wah adik-adik, padahal si hamba ini yang pertama ini udah diampuni, udah dilunasi semua hutang-hutangnya, nggak perlu bayar lagi.
tapi malah dia berbuat seperti itu kepada temannya yang cuman berhutang 100 dinar adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita nih lewat cerita ini untuk kita bisa mengampuni. Karena Tuhan udah mengampuni kita udah berbuat salah yang banyak, Tuhan mengampuni kita. Dan juga Tuhan juga mau kalau kita juga mengampuni orang-orang yang salah sama kita. Misalnya yang udah coret-coret buku kita, misalnya juga ada yang ledekin, ataupun mungkin ada yang ambil es krim atau permen kita. Nah adik-adik, kita mau belajar mengampuni. Jadi hati kita ini bisa bersuka cita, hati kita ini bisa ada damai sejahtera kalau kita bisa mengampuni. Nah kakak punya video lain nih, adik-adik bisa lihat ya videonya. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Ya, tadi adik-adik udah lihat ya videonya kalau adiknya itu buat salah, tapi dia udah minta maaf dan akhirnya kakaknya ini ampunin deh karena dia juga tahu dia juga pernah punya salah dan akhirnya sama-sama saling mengasihi lagi. Ya adik-adik, hari ini kita mau belajar kalau kita harus mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dan satu lagi adik-adik, kakak punya eksperimen. Yuk kita coba eksperimennya ya. Ya ini adik-adik eksperimennya. Kakak punya air yang berwarna putih nih adik-adik nih. Adik-adik lihat ya. Ada berwarna putih, ini seperti hati kita adik-adik. Hati kita yang berwarna putih. Lalu kalau misalnya kita isinya sama kemarahan, misalnya kita sebel karena buku kita coret-coret, nah hati kita akan berubah warna adik-adik. Tuh adik-adik lihat ya. Terus kalau misalnya kita diisengin dan kita marah, kita nggak mau ampunin, wah tuh adik-adik lihat tuh warnanya semakin berubah adik-adik. Terus misalnya kita lagi nonton TV, ada adik atau kakak adik-adik yang ganti seenaknya, terus adik-adik marah, adik-adik sebel, akhirnya wah lihat warna hati kita semakin gelap, semakin gak bagus. Terus misalnya permen adik-adik diambil, ataupun mungkin buku adik-adik dicoret-coret, tuh semakin apa? Semakin tambah gelap adik-adik warnanya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus nggak mau kalau hati kita seperti itu. Kita menyimpan kemarahan, kita menyimpan nggak mau melepaskan pengampunan. Nah adik-adik, apa yang terjadi ya kalau misalnya kita melepaskan pengampunan? Adik-adik lihat nih pengampunan. Apa yang terjadi sama hati kita? Hati kita perlahan akan mulai berubah adik-adik. Nah tuh perlahan akan mulai berubah. Terus kita mulai melepaskan pengampunan lagi, kita mulai mengampuni lagi. Nah adik-adik lihat warnanya semakin putih adik-adik. Jadi
Tuhan Yesus tuh mau kalau kita, hati kita ini seperti ini adik-adik. Walaupun kita marah ataupun kita sebel, tapi kita melepaskan pengampunan. Kita nggak mau menyimpan kemarahan dan juga kebencian kita. Tuhan mau kalau kita bisa dengan gampang ataupun mudah untuk kita mengampuni. Karena apa? Karena Tuhan juga sudah mengampuni kita. Oke adik-adik? Ya, tadi kita udah lihat nih cerita tentang firman Tuhan di Alkitab, juga contoh dari kehidupan kita sehari-hari dan juga eksperimen. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar. Jadinya hari ini kita belajar nih untuk kita mengampuni. Jadi, adik-adik jangan lupa kalau misalnya ada yang isengin adik-adik ataupun buat marah adik-adik, adik-adik harus mengampuni. Sekarang kita mau baca hafalan ya. Ayat hafalannya di Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, kita udah baca ayat hafalan, yuk kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengampuni kami, mengampuni setiap kesalahan kami, dan kami juga mau belajar untuk kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau belajar seperti Engkau, Tuhan Yesus, untuk kami boleh mengampuni. Berikan kami hati untuk kami mudah dalam mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, bye-bye, happy Sunday, God bless you.